Kami bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Kau adalah satu-satunya Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu Bapa, urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir di dalam setiap hati mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan, untuk taat ya Tuhan, untuk menghormati Engkau ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan, di dalam beribadah tidak bermain-main ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Maha tahu ya Tuhan. Engkau mau melihat ya Tuhan setiap keberadaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau tanggalkan segala beban berat kami ya Tuhan. Apa yang ada di belakang kami ya Tuhan, kami mau menanggalkan semuanya ini ya Tuhan. Karena kami ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Perjumpaan yang manis, perjumpaan yang tidak pernah akan kami lupakan ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama akan katakan amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapapun kita yang ada di tempat ini, itu tidak akan membuat kita lemah. Ada amin, saudara kekasih? Amin. Saudara yakin dan percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini? Amin. Saya kurang mendengar ya. Padahal di sini ada banyak 100 loh, 100 orang loh. Seberapa banyak kita yang percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini? Amin. Haleluya. Yang di rumah, saudara percaya dan yakin Amin. bahwa gerakan Roh Allah ada di hati kita. Haleluya. Sebelum kita angkat lagu ini, saya mau katakan 3 kali ya. Saudara boleh bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri karena kita mau bergerak untuk Allah. Sebelumnya kita akan sorakan haleluya, haleluya 3 kali. Nah, di haleluya yang terakhir, yang panjang ya. Setelah itu baru kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh? 3, 2, 1. Haleluya! 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes! Kita mau bergerak. Musik. Amin. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Saudara, tatkala lagu ini dikatakan ada gerakan Roh Allah, tapi masih di mana-mana kalau ada gerakan Roh Allah, kita mau bersemangat ya. Ada amin, saudara kekasih. Yuk, kita mau bergerak untuk Tuhan. Yes. Saudara boleh melangkah kemanapun saudara suka. Karena gerakan Roh Allah boleh ada di tempat ini. Yang di rumah juga. Yes. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada
timur, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada apa? Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup kita, di hati, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan roh Allah, amin. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Lambaikan tangan saudara. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, yes. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bagi saudara yang tidak kuat berdiri, saya persilakan duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan piring rohani kami ya Bapak, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam Bapak, supaya kami boleh berbuah ya Bapak, boleh berakar ya Tuhan. Semakin dalam akar kami ya Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, tatkala kami bersama-Mu ya Bapak, Engkau ada bersama kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
besar melimpah. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerahmu Tuhan besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Benar Bapa, Engkau adalah Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Bahkan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Tuhan sudah hantarkan ke tempat ini, biarlah Tuhan melindungi dan memberkati. Begitu juga Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang beribadah secara online di rumah. Tuhan juga memberkati seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sebentar akan dengarkan firman-Mu, beracara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, sampaikan Tuhan firman-Mu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa yang kami dapat mengerti, sehingga Tuhan firman-Mu boleh masuk dalam setiap hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam bagi saudara-saudara kalian dan Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang diberikan, tema yang diberikan oleh mungkin efeknya diturun di ya. Jadi firman Tuhan yang diberikan tema kepada kita pada pagi hari ini adalah hidup adalah sebuah penugasan sementara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita tidak akan ada selamanya di dunia ini. Jadi hidup kita ini adalah sementara. Jadi saya berharap saudara sekalian, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, juga kita menyadari semua bahwa hidup kita di dalam dunia ini sementara. Jadi ada 3 hal dalam pandangan Tuhan tentang kehidupan ini. Yang pertama adalah hidup adalah ujian. Saudara tahu hidup adalah ujian, bukan cobaan, ya saudara. Hidup adalah ujian. Kalau cobaan itu membawa kita ke dalam kehancuran ya. Tapi kalau hidup ini adalah sebuah cobaan, artinya supaya kita naik level, naik kelas ya saudara. Jadi kalau dulu waktu saya masih sekolah ya, di SD, SMP, hidup adalah ujian ya di sekolah itu ditulis tuh di depan kelas atau di luar teras gitu ya, ditulis ada papan harap tenang ada ujian gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara mendapat ujian jangan berkoar-koar sana sini, tapi tenang saudara ya. Ujian itu membawa kita untuk naik level. Jadi artinya kita harus tenang kalau mendapat ujian. Jadi jangan mengadu sana sini, saya ini lo lagi begini. Nah, tidak, tapi kata Tuhan ujian itu kita harus tenang ya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian harus tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup adalah suatu kepercayaan. Jadi saudara bersyukur diberikan hidup, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup saat ini ya. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara untuk memiliki keluarga, memiliki anak. Mungkin bagi saudara sekalian yang di sekolah masih muda diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menikmati pendidikan, memperoleh pendidikan. Nah, itu adalah suatu kepercayaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu juga bagi saudara yang mungkin menjadi dipercaya oleh Tuhan menjadi donatur suatu yayasan atau suatu sekolah atau lembaga. Bersyukur kepada Tuhan,
itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Hidup adalah sebuah kepercayaan. Ya. Yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hidup adalah sebuah penugasan sementara. Jadi kita harus sadar saudara, kalau hidup kita di dunia ini adalah sebuah penugasan sementara. Jadi yang disayangkan banyak dari kita saat ini ya, mungkin kita berbicara orang Kristen ya, banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa hidup kita ini adalah sebuah penugasan sementara ya. Jadi kalau mereka itu tidak sadar tentang hidup kita adalah sebuah penugasan sementara, hidup mereka sembrono, ceroboh. Jadi ya, ceroboh. Jadi mereka berpikir, hidup nih masih lama kok hidup saya di bumi ini, gitu ya. Saya belum akan mati, gitu ya. Tuhan belum akan panggil saya. Tapi saudara harus sadar ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hidup ini adalah penugasan sementara. Ya. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan, hidup ini pasti akan ada endingnya. Jadi SK dari Tuhan itu akan ditarik, udah ada expirednya ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah kenapa kalau hidup adalah sebuah penugasan sementara. Jadi mereka dari kita ini kalau yang tidak sadar, yang pertama tidak menghargai waktu yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Jadi mereka banyak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan, membuang-buang waktu yang tidak berguna ya. Jadi tidak menggunakan kesempatan itu yang terbaik untuk Tuhan gitu ya. Terus yang kedua, menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kalau dikasih kesempatan, mungkin dikasih kepercayaan, pelayanan atau di gereja itu ya, tidak maksimal ya saudara. Mungkin saya kalau memberikan menolong orang itu nggak ada kok yang menilai saya gitu. Saya membantu dia, nggak ada kok yang melihat saya. Bukan itu ya saudara. Sebetulnya setiap mata kita, setiap mata orang itu tertuju kepada kita. Apalagi mata Tuhan ya, tetap tertuju kepada kita. Jadi kalau kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, jadi kita harus melakukannya dengan maksimal ya. Walaupun mungkin tidak dinilai tidak ada orang yang menilai kepada Tuhan. Jadi kalau kita sadar hidup inilah sebuah penugasan sementara, pasti kita akan melakukan segala sesuatu dengan maksimal ya saudara. Jadi kalau mereka juga tidak sadar tentang sebuah penugasan sementara, jadi mereka kehilangan tujuan hidup. Ya. Jadi saudara, kalau kita tidak sadar hidup ini adalah sebuah penugasan sementara, jadi kita mulai kehilangan tujuan hidup di bumi ini. Hidup saya nggak ada. Jadi gimana ya kalau namanya hidup tidak ada tujuan itu, ya mereka tidak bisa menjadi berkat, tidak melayani Tuhan, bahkan membaca Alkitab pun sulit. Jadi sampai saat ini kenapa kita masih banyak menemui orang-orang Kristen, ya kita konteksnya sekarang orang Kristen aja ya, jadi kita di dalam gereja masih banyak di sekitar kita itu orang-orang Kristen. Kenapa membaca Alkitab aja susah, diajak berdoa susah, bahkan diajak gereja tidak mau gitu ya saudara. Kita masih banyak menemui orang-orang seperti itu, karena mereka tidak menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan sementara. Jadi mereka tidak punya tujuan. Jadi kalau diberikan suatu kepercayaan sesuatu, hanya menyia-nyiakan saja gitu ya. Dan selanjutnya hidupnya tidak menjadi berkat ya. Karena mereka tidak tahu hidup ini adalah sebuah penugasan sementara, hidupnya tidak bisa menjadi berkat saudara. Jadi ya segala sesuatunya hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Saya bekerja buat keluarga saya bekerja untuk anak-anak saya bekerja untuk diri saya. Jadi
sebetulnya intinya kita hidup di dunia ini adalah sebuah penugasan, bukan hanya intinya kita hanya mencari uang, menumpuk harta, tidak ya. Jadi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain juga gitu ya. Jadi sebetulnya Tuhan menugaskan kita suatu saat nanti kalau kita sadar, Sang Empunya yang punya mempercayakan kita itu akan datang, pasti kita akan ditanya, tugas kamu sudah selesai, tanggung jawab kamu sudah kamu lakukan belum? Gitu. Apa? Kenapa kamu tidak berdoa? Kenapa kamu tidak membaca Alkitab? Kenapa kamu tidak beribadah? Suatu saat nanti kamu ditanya, berapa jiwa yang kamu bawa? Bukan gitu, saudara. Itu yang sudah lama aja di gereja tidak bisa, tidak membawa jiwa kok gitu ya. Tapi di dalam hidup adalah sebuah penugasan sementara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mau kita baru bertobat maupun yang sudah lama, kita harus tetap melayani Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memiliki tema kita pada pagi hari ini, hidup adalah sebuah penugasan sementara. Ada 3 poin yang harus kita bahas pada pagi hari ini ya. Yang pertama itu, kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan datang ya. Jadi kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan datang. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas-pengawas segala miliknya. Amin. Ya. Jadi kita harus sadar dalam hal hidup adalah sebuah penugasan sementara. Kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan datang. Ya. Jadi yang dimaksud melakukan tugas itu apa gitu ya? Jadi dalam bahasa aslinya di dalam Alkitab yaitu bahasa Yunaninya yaitu diambil dari kata poieho, ya. Poieho yang artinya melakukan segala sesuatu, menghasilkan segala sesuatu, membuat segala sesuatu, dan yang keempat menanggung segala sesuatu, dan yang kelima memenuhi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, jadi dalam kata asli dalam bahasa Yunani yaitu poieho. Yang pertama, melakukan sesuatu. Yang kedua, menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, membuat sesuatu. Dan yang keempat, menanggung sesuatu. Yang kelima adalah memenuhi. Jadi, dalam hal melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, yaitu kita harus berkarya, ya. Kita harus berkarya. Jadi kita harus berubah untuk Tuhan. Tadi ya dikatakan yang poin 4, saya harus menanggung sesuatu. Nah, seandainya ini dalam gereja ini ada program doa dan puasa di hari Rabu ya, saya mau berpuasalah di hari Senin gitu.
saya mau menanggung segala sesuatu, menanggung untuk pelayanan Tuhan. Saya mau berdoa, saya mau berpuasa di hari Senin untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Jadi kita harus mengambil tanggung jawab ya, mampu menanggung segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi kita harus walaupun mungkin di kanan kiri orang banyak menekan kita, menghimpit kita, keadaan tidak mendukung kita untuk kita berkembang, kita maju dalam Tuhan, tapi saya mau tetap bertahan, saya mau tetap memiliki hati yang setia kepada Tuhan, gitu ya. Jadi kita tidak boleh situasi sekeliling kita ini mengganggu kita. Kita tetap mau fokus kepada Tuhan ya. Jadi poin yang kedua, hidup adalah sebuah penugasan sementara. Yang kedua yaitu kita harus bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Tadi di dalam Matius 24 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya. Jadi ketika kira-kira begini dalam bahasa yang mudah dimengerti. Jadi ketika tuannya itu datang ya. Jadi berbahagialah hamba yang menyadari ketika tuannya itu datang. Jadi kita harus sadar ya saudara, bahwa yang Tuhan itu akan datang, yang menugaskan kita di bumi ini, suatu saat Tuhan itu akan datang. Ya. Jadi dia menanyakan kepada kita, jadi apa yang sudah kamu lakukan di bumi ini? Ya. Apakah kita melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ataukah kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kenapa orang masih susah ke gereja, susah diajak berdoa, susah untuk diajak mungkin komsel atau gimana ya? Ya, jadi gini. Kita itu harus bekerja dengan hidup, yang artinya yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan apa adanya, ya. Jadi jangan ditutup-tutupi. Jadi kalau kita tahu berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi suatu saat Tuhan itu akan datang menanyakan apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu lakukan, ya. Jadi sekarang itu kita harus tahu ya, saudara. Jadi hidup itu harus bergerak, hidup itu harus kudus, dan hidup itu harus berkenan kepada Tuhan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang sejati, ya, saudara. Jadi maksudnya apa? Kita melakukan memberikan persembahan yang hidup itu. Hidup itu adalah kita melakukan suatu pekerjaan. Hidup itu ya bergerak, ya, ada kemajuan, ada peningkatan gitu ya saudara. Jadi sekarang itu kalau di media sosial ada istilah live ya, atau siaran langsung, atau di Instagram juga ada live, mungkin di Facebook juga ada live gitu ya saudara. Ya, jadi kita harus
Jadi gini, kalau kita video call sama saudara kita, nah, sama teman kita mungkin sama keluarga di rumah atau teman lah ya gitu. Kita video call, ayo video call dong gitu kan. Mereka tidak mau diajak video call karena dia belum siap. Saya masih berantakan nih, nggak usah video call, telepon aja. Ya. Terus aduh saya masih di suatu tempat yang nggak cocok untuk video call gitu ya. Jadi mereka tidak mau diajak video call. Jadi apa yang dimaksud di sini? Jadi hidup itu harus apa adanya. Ya, kalau kita bekerja harus melakukan segala sesuatu apa adanya. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang menilai kita itu Allah, bukan manusia. Jadi apa yang kita lakukan semua dilihat oleh mata, dilihat oleh Allah. Jadi walaupun mungkin kita pakai topeng, kita menutupin muka kita, menutupin semuanya, Tuhan tetap melihat saudara. Jadi kita harus hidup dengan sungguh-sungguh, maksudnya dengan nyata ya saudara. Dan setelah itu kita harus hidup kudus. Ya. Apa artinya di dalam Roma 12 ayat 1 tadi? Yaitu persembahan yang hidup, yang kudus ya, yang kudus. Yang kudus itu kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan yang kudus. Jangan lakukan lagi yang najis, jangan lakukan lagi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita tetap mau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah menjadi hidup yang kudus ya. Selanjutnya kalau sudah kudus kita harus berkenan. Berkenan, hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu artinya sesuai dengan selera Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi bukan kemauan diri kita, saudara. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita pasti bisa melihat ya, kalau yang namanya hidup berkenan kepada Tuhan itu suatu saat Tuhan pasti akan waktu akan menjawab semuanya ya. Jadi ada suatu cerita begini. Jadi mungkin di depan Opa Joancin dan Ibu Mary itu waktu dulu kan masih banyak orang memperbaiki mobil ya, ngecat gitu ya di depan situ. Nah itu kalau kita lihat ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh bengkel cat itu. Jadi sebetulnya mobil itu sudah jelek, sudah keropos ya, tapi mereka hanya dempul dengan seadanya lalu dicat. Terus ada seseorang menanyakan begini, kenapa Pak? Kan itu di dalamnya masih masih banyak karatnya, banyak keroposnya gitu. Oh tidak apa-apa Pak, karena mobil ini akan dijual gitu ya. Jadi hanya dicat, didempul, dicat dan dipoles gitu ya, jadi kelihatan bagus lagi. Tapi nanti suatu saat setelah mobil itu laku, mungkin dibeli sama orang, itu pasti aslinya akan kelihatan, saudara. Jadi kalau orang Kristen ya orang itu baik gitu ya. Wah, orang itu baik loh gini. Jadi bisa juga dia bisa berpura-pura baik gitu ya. Terus orang itu rajin loh ke gereja, bisa juga orang itu pura-pura rajin gitu. Tapi waktu yang akan menjawabnya. Jadi suatu saat nanti karat dan yang ada di dalam mobil yang dicat tadi, suatu saat pasti akan kelihatan aslinya gitu. Jadi kita juga seperti itu ya saudara. Jadi kalau kita tidak konsisten di dalam Tuhan, ya, tidak hidup bergerak, hidup kudus, hidup berkenan, jadi waktulah yang akan menentukan, waktulah yang akan menjawab. Maka karena hidup ini adalah sebuah penugasan sementara, saya berharap kita semua akan selalu konsisten, selalu hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi itu menjadi ibadah kita yang sejati. Sehingga nanti pada saat Tuhan itu datang, ya,
kita memiliki pertanggungjawaban kepada Tuhan. Oh, saya bersyukur Tuhan, saya sudah ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, gitu ya. Jadi kita bisa mengangkat muka kita apabila Tuhan itu datang, gitu ya. Jadi kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa minder, tapi kita akan bangga memiliki Allah yang menugaskan kita di tengah-tengah dunia ini, ya. Jadi kita harus, kalau kita sudah hidup, bergerak, hidup kudus, kita harus genjot lagi dengan hidup berkenan, ya, kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu poin yang ketiga, dari kenapa kita hidup adalah sebuah penugasan sementara, ya. Yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa hidup ini tentang masa depan di kekekalan, ya, Saudara. Dalam Matius 24 ayat 47, Matius 24 ayat 27, tadi dikatakan, Matius 24 ayat 47, maaf, Matius 24 ayat 47, yang tadi sudah kita baca, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Puji Tuhan, saudara. Jadi di dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, jadi Tuhan sudah menyatakan kita itu adalah sebetulnya teman sekerja Allah, dan kita sebetulnya menjadi staf ahlinya Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup ini tentang masa depan di kekekalan. Di dalam Matius 47 tadi, ya, saya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Haleluya. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah staf ahlinya Tuhan di kehidupan kekekalan. Jadi di kehidupan setelah kematian, ya. Jadi artinya di kekekalan nanti, gitu ya. Jadi kita kalau sudah diangkat oleh Tuhan menjadi staf ahlinya Tuhan, jadi hidup kita yang sekarang itu harus menentukan hidup kita di masa depan. Jadi sebenarnya hidup kita yang saat ini, ya, yang saudara lalui saat ini, menentukan hidup saudara nanti di kehidupan setelah kematian. Artinya di kekekalan nanti, gitu ya. Jadi apa yang saudara lakukan itu menentukan di kehidupan setelah kematian, ya. Jadi berbuatlah yang baik, berbuatlah yang terbaik selama di dunia ini. Tentu di dalam Yesus banyak orang bisa berbuat baik, ya. Bisa banyak orang mengajak saudara untuk memberi. Mungkin juga di agama-agama lain semua mengajarkan yang baik, ya. Semua mengajarkan yang baik, mengajarkan untuk memberi, mengajarkan untuk beramal, mengajarkan untuk menolong orang. Tapi satu hal yang tidak diajarkan adalah hidup di kekekalan. Jadi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada kita untuk menjadi staf ahlinya di kehidupan kekekalan. Jadi kita harus tetap menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan itu suatu saat akan datang, suatu saat akan menanyakan, SK kamu sudah selesai, kamu sudah berakhir. Ya. Udah paripurna di dalam kehidupan ini. Jadi suatu saat nanti pasti kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan sementara. Hidup adalah sebuah penugasan sementara. Jadi yang pertama tadi kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan kita datang. Yang kedua, kita harus hidup siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa hidup ini
tentang masa di depan di kekekalan. Saya mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 90 ayat 12. Jadi kita tahu hidup ini adalah sebuah penugasan sementara. Jadi suatu saat kemah kita kalau sudah dibongkar oleh Tuhan, jadi kita akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lalui di dunia ini. Jadi sebagai ayat penutup dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga hidup kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan sementara. Saya undang, amin, untuk firman Tuhan pagi hari ini, saya undang main musik dan WL dan singer. Kita akan nyanyikan, sebelum kita masuk dalam doa, kita akan nyanyikan hidup ini, apa namanya? Hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pakailah Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya tetap menjadi berkat selama kami hidup di dunia ini. Supaya Tuhan, hidup kami tetap memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap hari-hari kami, Bapa. Sudah jadi berkat. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah sebuah penugasan sementara. Supaya kami sadar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pada saatnya nanti kami akan dipanggil, diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami yang sebentar di dunia ini, hidup kami boleh menjadi berkat, boleh bermanfaat bagi setiap program-program Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu, jagai dan lindungi Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pelajaran bagi hidup kami. Bahwa tidak lama lagi Tuhan, Engkau akan menjemput kami. Engkau akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kami. Biarlah Tuhan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan memiliki tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupannya. Sehingga kami boleh layak mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap hidup kami. Yaitu kekekalan di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom sekali lagi, baik yang ada di rumah juga. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Pertama-tama kami atas nama Gereja GBI Rawamangun Cabang Grand Mall mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nathanael Sumanto yang sudah melayani untuk firman Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Tuhan terus memakai Bapak dan mengurapi, bahkan memberkati kehidupan dan keluarga Bapak. Terima kasih Pak Sumanto. Kita akan mendengarkan pengumuman. Jadwal puasa seperti biasa dimulai setiap hari Selasa jam 10 malam dan dibuka pada hari Rabu jam 12 siang. Lalu hari Rabu tanggal 16 Februari seperti biasa komsel secara online jam 7:30 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang belum terlibat di dalam komsel, yuk saya mengundang untuk setiap kita mulai bergabung di dalam komsel yang ada, ya, di mana Bapak Ibu merasa nyaman, boleh menghubungi PKS yang ada. Lalu pada hari Kamis tanggal 17 Februari, ya, ada ibadah doa bersama secara online setiap hari Kamis jam 7:30 malam juga. Doa ini kita harapkan untuk semua jemaat bisa bergabung, secara khusus bagi para pelayan yang akan melayani di hari Minggu. Jadi diingatkan sekali lagi bagi para pelayan yang akan melayani di hari Minggu wajib untuk ikut doa setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Lalu persembahan atau kolekte bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di bagian belakang. Mungkin Bapak Ibu kalau yang tidak hadir ya, yang mungkin ibadah secara online juga bisa memberikan persembahan atau kolekte melalui via transfer, ya. Nomor rekening ada tertera di layar. Ya, bisa menghubungi juga bendahara yang ada, Ibu Trivena atau Ibu Yanti. Lalu hari Sabtu tanggal 19 Februari ada ibadah YOC, yaitu ibadah bagi anak muda-mudi secara online setiap hari Sabtu jam 5 sore. Bagi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, yuk dukung anak-anak mudanya untuk ikut dalam ibadah YOC, ya. Mungkin ada juga yang masih berjiwa muda mau bergabung, boleh, dipersilakan, ya. Lalu hari Minggu tanggal 20 Februari untuk
sekolah minggu Abi Grand Mall, ya seperti biasa tetap beribadah secara online jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak masih kecil ya, diharapkan mendukung mereka untuk mengikuti ibadah Abi setiap hari Minggu jam 8 pagi. Ya, sudah ada kelompoknya masing-masing. Nanti juga bisa menghubungi Kalia sebagai ketua Abi. Dan yang terakhir, pengumumannya adalah ya, kami atas nama gereja mengucapkan selamat hari pernikahan kepada Ibu Devi dan Bapak Ari. Kiranya terus berbahagia dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya jemput Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini dan kita mau berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, baik secara tatap muka maupun secara online. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh diperdengarkan, disampaikan bagi kami Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini singkat bagi kami semua yang ada di dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk mampu menghadapi ujian-ujian yang ada dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Sehingga pada harinya nanti Tuhan memanggil kami boleh mendapatkan mahkota kemuliaan daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit Tuhan. Mereka yang mengalami sakit, apapun bentuk penyakit mereka Tuhan, hari-hari ini yang mereka derita, kami memohon kepada Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang penyembuh, yang mampu menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Mari ulurkan tangan-Mu, curahkan kuasa bilur-Mu Tuhan bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit, baik ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah mereka. Biar mujizat kesembuhan boleh terjadi pada hari ini. Kami terima kesembuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semua penyakit kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak Tuhan, lindungilah kami Tuhan. Jagailah hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit disembuhkan saat ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami tidak lupa berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di bangsa Indonesia. Ampunilah dosa daripada bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa kami memiliki banyak persoalan, banyak masalah yang dihadapi Tuhan. Bahkan secara khusus virus corona yang masih terus ada. Bahkan saat ini masih merebak virus Omikron Tuhan. Tapi kami berserah hanya kepada Allah kami yang hidup. Allah yang menjaga kami. Allah yang melindungi setiap kami. Buat kami Tuhan mawas diri. Buat kami Tuhan memiliki hikmat untuk kami menjaga diri kami dengan protokol kesehatan yang ada ya Bapak. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, bahkan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Mereka yang berdiri di bagian depan bagi bangsa Indonesia ini, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, dengan maksimal, bertanggung jawab dengan tugas yang ada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik, mensejahterakan masyarakat Indonesia ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan perlindungan bagi mereka Tuhan. Dan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, Engkau yang menyertai perjalanan kami. Sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Terimalah berkat anugerah dari Dia, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Dia yang senantiasa menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Selamat hari Minggu buat jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Bapak, Yesus Ibu, memberkati saudara sekalian buat ada yang di rumah. Selamat menghadapi ibadah pada pagi hari ini. Yes. Saudara sekalian, saya ingin bersaksi sedikit. Tahun 2019 bulan Mei, saat itu perut saya sakit. Waktu itu saya habis operasi usus buntu. Rupanya di dalam operasi usus buntu itu kurang baik ya. Usus saya ini yang dari dalam itu keluar, tapi keluarnya di dalam kulit. Keluar sakit. Saya balik lagi ke rumah sakit. Saya tadinya di rumah sakit Kartika. Saya dirawat lama sekitar 5 hari. Lalu saya merasa sakit. Saya pergi ke rumah sakit Omni. Di rumah sakit Omni saya di scan yang kita masuk ke dalam kapsul. Di situ orang yang ada di luarnya bilang, "Ibu nanti kalau itu ikutin aba-aba." Saya suruh ngikutin aba-aba. Tarik napas, dia suruh tarik napas. Lepaskan napas. Selesai, saya pergi ke dokternya yang suruh saya CT scan. Dia bilang, sebelumnya CT scan saya di USG, saudara sekalian. Waktu di USG, di Kartika di USG saya punya ginjal, ada batunya 0,48. Waduh, saya bilang saya ada batunya, saya bilang ginjal saya. Saya kalau bilang sakit ginjal, saya takut cuci darah, saudara sekalian. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan supaya ginjal saya ini jangan sampai ada batunya. Waktu selesai saya CT scan, waktu saya sudah masuk ke dalam kapsul itu, dokternya bilang sama saya, ibu punya ginjal ada batunya yang sebelah kanan 0,48, tapi yang sebelah kiri juga ada 0,6. Waduh, saya bilang, jadi bukannya satu, waktu diperiksa di Kartika bilangnya satu. Di CT scan lebih jelas lagi, ada dua-duanya saudara sekalian, sini 0,48, sini 0,6. Aduh, saya bilang gimana nih dua-duanya. Saya sedih sekali. Saya gimana? Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong obat apa yang harus saya minum supaya ini batunya itu, karena katanya sih nggak besar, kecil. Saya tanya sama teman saya yang ada di gereja, saya juga ada bu batunya 0,6, tapi orang bilang katanya makan semangka. Kalau makan semangka katanya mungkin itu batunya bisa hilang. Saya makan semangka, saya apa yang dikasih tahu apa saya makan. Saudara sekalian, waktu saya cek lagi, saya udah berapa tahun kemudian saya dicek, ternyata begitu saya cek kembali ke rumah sakit Omni, di sana dikatakan, bu, nggak ada kok batunya, yang di sini nggak ada, yang kanan nggak ada, yang kiri nggak ada. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang. Dokternya bilang, saya bilang dokternya mas saya, dok, apa mujizat Tuhan? Ya nggak tahu katanya, kalau mujizat Tuhan apa ibu minum obat apa, dan saya nggak tahu katanya, tapi batunya udah nggak ada. Iya dok, saya memang waktu itu saya terasa saya punya kencing kayaknya merah-merah begitu, tapi bukannya merah darah, oren saya bilang. Wah nggak tahu deh katanya, pokoknya batunya udah nggak ada.
Terima kasih Tuhan kesaksian saya ini. Haleluya, mujizat tetap terjadi Pak hingga saat ini. Terima kasih Bu Mary untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Minggu. Haleluya, Yesus Tuhan memberkati. memberkati.